subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Kali ini saya akan share tentang menaikkan derasnya air tanpa pompa. Apa bisa? Bisa. Nanti kita coba jabarkan di dalamnya. Di sini kita menggunakan peranan gravitasi dan tentunya hukum fisika. Penggunaannya di sini, di dalam contoh ini saya lebih ke air di dalam rumah ya, jaringan air bersih di dalam rumah. Namun ini sebenarnya bisa secara luas, artinya tidak hanya di penggunaan air dalam rumah. Oke, kita langsung masuk. Di dalam rumah biasanya kita pakai air itu ada yang ditampung dulu di tandon air, ada yang langsung pakai pompa dari sumur maupun dari pump, atau air pump langsung didistribusikan ke masing-masing keran. Itu ada beberapa macam ya. Ada juga yang ke tandon dan dari tandon dialirkan ke pompa lagi. Itu beragam. Nah, secara umum pembagian jalur airnya itu seperti ini. Ini ada tandon dan dudukannya ya. Ini bisa dak, bisa rangka besi, bisa kayu dan macam-macam. Oke, biasanya aliran yang pertama itu dia ke shower dan jet washer atau kamar mandi ya. Ini di dalam kamar mandi. Lalu yang kedua ini di kitchen sink atau air di dapur ya, di kitchen sinknya. Terus ke laundry atau cuci baju. Nah, dan biasanya juga di situ dia nggak cuma keran cuci baju ya, ada banyak keperluan yang lain. Terus juga selanjutnya ke garden atau taman. Di taman juga ada juga yang naruh kolam di situ, yang pecinta kolam, dan itu tentunya sering dikuras ya airnya ya. Dan juga taman itu sendiri juga harus rajin-rajin kita nyiram. Lalu yang terakhir di vehicle wash atau nyuci kendaraan ya. Kelima ini yang umum dipakai di rumah. Nah, ada perbedaan antara kita memakai pompa dan tidak memakai pompa. Kalau pakai pompa tentu ya sudah deras ya, sudah otomatis lah kalau kita pakai pompa-pompa yang untuk mendorong dari tandon ke masing-masing keran. Namun kalau tidak pakai pompa dan dia memakai pipa yang sesuai dengan outlet itu yang di sini, keluaran dari tandon yang ukurannya standar ya, kisaran di 3/4 inch atau 1 inch, itu biasanya dia akan menemui beberapa masalah ya. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Yang umum tuh seperti ini biasanya. Nah, jika nggak memakai pompa dan dia pakai pipanya ukuran outlet standar yang tadi saya bilang 3/4 atau 1 inch, biasanya itu terjadi masalah ya. Satu, saat keran dipakai bersama, debit air yang keluar di beberapa keran akan melemah dan
bahkan tidak keluar airnya. Lalu yang kedua, jika dipakai untuk shower yang melewati water heater, biasanya keluaran airnya kecil. Bayang ya, dia memakai pipa standarnya outlet toren atau tandon, terus dia masuk ke water heater kan, posisinya rata-rata ya, rata-rata dia naruh water heater kan di atas ya, deket-deket plafon ya. Nah, itu kan otomatis airnya kan lebih kecil ketimbang keran yang bukan water heater. Oke, lanjut. Dengan memakai pipa ukuran outlet tandon standar dan memakai pompa, ini juga kalau misalkan dibandingkan juga ada masalah ya, masalah. Oke, pertama perlu biaya listrik setiap kali membuka keran air. Ini sudah otomatis ya. Setiap kita buka keran ya pasti perlu listrik untuk pompa. Nah, terus jika listrik padam sudah terbayang apa jadinya ya. Kalau padam ya baik lagi ke pertama tadi, masalahnya akan kembali yang di atas ini. Nah, kalau yang ketiga perlu biaya maintenance, dan jika terjadi pompanya mati karena rusak, tentu saja akan kerepotan sekali ya. Ya, karena dia sering dipakai pompanya. Lalu idenya bagaimana? Nah, ini ide yang saya tawarkan ya, menaikkan debit air atau derasnya air tanpa menggunakan pompa di rumah yang ada tandonnya ya. Pertama, perbesar outlet tandon air dan pipa menuju kerannya. Outlet itu di mana? Di sini. Keluaran air yang di sini. Ya, biasanya dia dua kanan kiri, satu untuk pembuangan, satu untuk yang ke keran-keran ya. Ada yang berdekatan, ada yang agak jauh ya, tergantung merek ya. Itu diperbesar outletnya, maksudnya lubangnya ya, yang tadinya 3/4 diperbesar, atau yang 1 in diperbesar menjadi lebih dari yang tadinya itu. Dan juga pipa menuju kerannya, pipanya juga harus menyesuaikan setelah kita perbesar. Misalnya sudah diperbesar 2 in, berarti pipanya ngikutin jadi 2 in ya, atau jadi 3 in ya, juga pipanya harus ngikutin. Nah, kalau udah diperbesar menjadi 3 in tapi pipanya pakai 1 in ya jadi kurang maksimal ya. Lalu perbesar kapasitas tandon air. Apa hubungannya? Nah, nanti ada lebih detailnya di belakang. Lalu tambah ketinggian posisi tandon air. Maksudnya jadi misalnya sekarang tandonnya ada di posisi 2 meter dari tanah, yaitu ditinggikan lagi. Nah, itu akan otomatis menaikkan keluaran dari air yang dari tandon ya. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Oke, ini dasar dari ide yang saya tawarkan. Yang pertama tadi, yang perbesar outlet tandon air dan perbesar kapasitas tandon air, itu seperti ini. Kita mengingat kembali ke zaman sekolah ya. Itu ada teorema Torricelli ya. Dengan menggunakan dasar teorema tentang kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran bejana tersebut, maka didapat rumus debit yang keluar dari lubang kebocoran sebuah bejana adalah sebagai berikut. Q sama dengan A kali akar dari 2GH. Akar 2GH ini sebenarnya dia adalah formula dari V ya, kecepatan air. Nah, karena ini hubungannya dengan kebocoran dalam suatu bejana, maka pakainya rumus dari Torricelli ya.
bisa diingat kembali pada saat dulu fisika ya. Jadi ada sebuah bejana, terus ada lubang di bawah, tengah, sama atas. Terus disuruh milih kira-kira mana yang paling jauh memancarnya, seperti itu. Nah, otomatis kan ya yang paling bawah kan yang paling jauh memancarnya. Oke, kita lanjut ke rumus. Ini keterangannya. Q adalah debit air yang keluar dari lubang kebocoran, ya. Dalam hal ini lubang kebocoran itu adalah kaitannya dengan substrat, outlet, tandon, air, ya. Terus A ini luas penampang lubang kebocoran. Ini tergantung kepada diameter substratnya, ya. G itu percepatan gravitasi. Ini nilainya tetap ya, 9,8 meter per second kuadrat. Terus H itu adalah tinggi permukaan air terhadap lubang, ya. Ini tergantung kepada tinggi air di dalam tandon, ya. Nah, kaitannya dengan yang di bawah ini apa? Kita lihat yang pertama, yang mulai dari A dulu ini yang luas, ya. Luas ini tergantung kepada diameter substrat. Jadi dari rumus ini terlihat kalau luasan outletnya diperbesar, otomatis akan memperbesar dari debitnya ini, Q-nya ini, ya. Terus yang kedua ini H. Kalau kita beli tandon air atau kita lihat brosur ya, itu kan dari berbagai macam kapasitas itu tingginya berbeda-beda. Kita beli yang 1100 liter itu akan berbeda dengan 2200 liter, akan berbeda juga tingginya dengan yang 5500. Jadi perbesar kapasitas tandon air ini pengaruhnya di H ini, H air di dalam tandon, ya. Oke, lanjut. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Nah, ini coba kita aplikasikan teorema Torricelli tadi. Q sama dengan A akar 2GH. Di sini saya ambil contoh yang 1100 liter ya, yang ya saya rasa itu yang umum dipakai, itu yang segitu. Itu kalau di brosur kita lihat tinggi airnya ya, bukan tinggi sampai tutup, itu 1,2 meter, ya. Nah, ini perhitungannya sudah saya hitung tadi. Jadi kalau kita pakai diameter outlet yang 3/4 inch, ya, dia keluarannya itu akan menjadi 82,97 liter per menit, ya. Nah, tentu saja ini menghitungnya itu harus sama ya satuannya ya. Kalau ini inch ya kita jadikan meter dulu, ya. Terus ketemu luasannya meter persegi. Terus Torricelli ini juga H-nya ini juga dalam meter ya. Nah, nanti lalu ketemu rumusnya menjadi meter kubik per second. Nah, dari meter kubik per second ini dirubah menjadi liter per menit. Kenapa saya pilih liter per menit? Karena rata-rata pompa itu di brosurnya atau di plat dalam pompanya itu dia memunculkan ini, dia bisa berapa liter per menit gitu. Nah, itu tadi 3/4 ya. Kita lanjut ke 1 inch. Kalau 1 inch itu hasilnya menjadi segini, 147,5 ya, naik 1,5 in menjadi 300, menjadi lebih besar lagi. Yang 2 inch 590 ya. Nah, kalau kita rubah menjadi 4 inch menjadi 2000. Cerah sekali ya. Nah, cuma ada bedanya. Kalau pompa dia itu misalnya tertulis 30 liter per menit. Nah, dia itu relatif konstan keluarannya. 30 misalnya 30 ya. Ya 30 terus.
nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau pakai tandon ini memang di awal dia sudah lumayan ini, 80 lah ya, anggap kita 80 liter per menit. Tapi semakin dia turun airnya di dalam tandon, semakin habis airnya, ini nggak segini, dia akan semakin turun. Nah, itu dia membedakan dengan pompa. Nah, makanya itu kita coba memperbesar diameternya untuk ngatasin itu. Nah, sebagai contoh aja, ini yang 3/4 kita rubah jadi 1 in. Ini sudah merubah 2 kalinya, 2 kali lebih besar ya. Apalagi yang 3/4 ke 1,5, ini secara perhitungan ini 6 kali lebih besar ya. Kalau ke 2 inch lebih besar lagi, 10 kali lipat. Dan kalau apalagi kalau yang 4 inch ini sampai 39 kali lipat lebih besar. Bisa dibayangkan ya. Oke, itu dari keluaran tandonnya. Nah, setelah itu kita masuk ke pipanya. Pipa setelah dari tandon itu ada pengaruhnya. Oke, kita masuk. Nah, ini tadi ada tambah ketinggian posisi tandon air dan perbesar pipa menuju kran. Nah, ini dia rumusnya. Kita pakai tekanan hidrostatis ya. Ini P sama dengan rho kali G kali H. Apa itu? P itu adalah tekanan hidrostatis ya. Di sini dibahasnya itu di dalam pipa kondisinya ya. Tekanan hidrostatis selain pipa itu juga ada banyak jenisnya, tapi ini khusus yang di dalam pipa. Terus rho ini massa jenis zat cair ya. Ini berarti pakainya air ya, karena kita sedang membahas air dalam tandon. Terus G itu adalah percepatan gravitasi, sama tadi. H itu tinggi terhadap permukaan air ya, tergantung tinggi tandon. Jadi semakin tinggi hanya ya, hanya ini dari kran sampai ke sini, tekanan yang terjadi itu akan menjadi lebih besar ya. Misalkan sekarang 2 meter dinaikin jadi 3 meter ya, itu pasti akan lebih besar tekanannya yang terjadi. Apalagi kalau 6 meter gitu kan, 7 meter lebih tinggi, itu juga akan lebih besar lagi tekanan yang terjadi. Nah, kaitannya apa dengan debit? Nah, ini ada rumus lagi. Kita pakai hukum Poiseuille ya. Poiseuille, ini saya menyebutnya Poiseuille, mohon maaf kalau ada salah penyebutan, bisa dikoreksi. Nah, ini rumusnya adalah Q sama dengan Pi R pangkat 4 kali delta P per 8 kali apa ini? Ini mirip Bonacara apa ya? Eta. Iya, eta ini, eta kali L. Nah, apa ini? Yuk, ini keterangannya. Q itu adalah debit air dalam pipa, Pi itu adalah 22/7 ya, ingat lingkaran ya, pipa itu kan lingkaran ya, pakai rumus itu. Terus R itu adalah jari-jari pipa ya, ini bisa dirubah menjadi diameter ya, ini sama aja, jari-jari sama diameter ya, tinggal dirubah aja. Terus delta P itu adalah perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan ya tadi P ini ya, perbedaan tekanan. Jadi yang di atas sama di bawah itu kan nilainya beda. Nah, itu menimbulkan sebuah aliran air. Kenapa? Karena air itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya karena memang air rumusnya begitu. Dia akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Artinya terjadi perbedaan tekanan ya. Nah, semakin tinggi beda tekanannya itu, debit yang terjadi akan semakin besar sesuai rumus ini ya. Nah, maka itu sebenarnya kalau yang rumah sudah tinggi atau maksudnya 2 lantai ya, itu kan berarti kan dia
tandonnya akan lebih tinggi naruhnya ketimbang yang satu lantai, atau yang bahkan seperti ruko sampai 3 lantai atau lebih dan sejenis itu sebenarnya sudah cukup lumayan untuk menerapkan rumus ini ya. Dia secara tinggi udah dapat ya, dan pipanya misalnya dia pakai yang besar, itu sudah akan deras dengan sendirinya ya. Oke, lanjut ke rumus yang di bawah ini. Ini ada 8 eta ya. Ini eta itu adalah koefisien viskositas. Lalu yang L ini adalah panjang pipa ya. Panjang pipa ini dia posisinya di pembagi, makanya semakin panjang pipa maka debit yang terjadi akan semakin kecil ya, karena posisinya di pembagi. Nah, makanya kembali lagi ke tadi yang awal, pada saat kita pakai pipa yang standar ya, maksudnya yang bawaan dari tandonnya itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya ini jawabannya ini. Oke, nah terus bagaimana? Ya kan secara panjang pipa ini kita nggak bisa menghindari ya, kita pasti butuh kebutuhan seperti air untuk mandi, untuk dapur, untuk lain-lain yang seperti tadi saya jabarkan di awal, itu kan sudah bahasanya paten ya, kebutuhan. Nah, maka kita mainkannya di sini, yang di atas ini, yang R pangkat 4 dan delta P ya. Ini kaitannya dengan diameter pipa dan perbedaan tekanan. Oke, kalau ini dimainkan semakin besar, maka ini Q yang terjadi semakin besar ya. Jadi itu penerapannya ya. Tadi pertama tandonnya yang kita modif ya, kita mainkan. Lalu yang kedua pipanya yang kita mainkan juga ya. Dan menjadi catatan, pipanya ini dia bisa diperkecil hanya pada saat akan mendekati keran ya. Jadi misalnya di awal kita mutusin pakai yang 2 inch, pipa yang dipakai 2 inch atau yang dipakai 2 inch ya. Jadi dia kemana-mana, ketemu cabang kemanapun 2 inch ya. Dan baru di reducer menjelang atau mendekati keran ya. Jadi kerannya 3/4 atau setengah yang dipakai terserah. Nah, itu di reducer itu banyak di toko itu ya. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi ini kita jagain ini. Kalau di sini besar atau di sini mengecil ya, ininya mengecil lagi ya. Nah, jadi kurang maksimal ya. Jadi begitu ya rumusnya. Nah, ini contoh pemakaian di rumah, tapi ini bisa dimanapun ya, tentang air, terutama pipa air ya. Jadi misalnya kita mau ngambil air di gunung gitu kan ya, mau mengalirkan air di sana, mau mengalirkan ke bawah, bisa pakai rumus ini ya. Kita bikin bak di sana, terus kita pakai pipa. Tapi biasanya kalau yang jauh seperti itu sampai berkilo-kilometer itu dia pakai pipa HDPE ya, pipa karet. Oke, nah itu tadi idenya dan dasar-dasar rumus-rumus fisikanya seperti ini. Nah, saya sendiri juga pakai. Nah, nanti setelah ini ada video ya tentang yang saya pakai di sini. Oke. Dan nanti hasilnya juga seperti apa keluarannya, nanti juga ada di videonya ya, nanti bisa kita lihat bersama. Oke, sekarang kita masuk ke video. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Nah, ini dia. Ini yang saya pakai di sini. Ya. Ini bisa terlihat ya, saya makainya model seperti ini.
Jadi dari outlet yang ada kita reduce menjadi lebih besar, atau block shock yang tadi ya, macam-macam bahasanya lah. Nah, tapi kalau seperti ini berarti yang rumus storytelling tidak maksimal. Ya, orang keluarnya sama. Nah, saya di sini ngakalinya yang dua outletnya kita jadiin satu. Maksudnya kita pakai dua-duanya. Kalau ada yang pakai hanya satu ya, satu hanya untuk pembuangan, tapi ini saya pakai dua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena saya ngisinya ini airnya bersih ya. Nah, kok yakin airnya bersih? Ya kan ada saringannya ya, sebelum masuk ke sini harus disaring dulu. Nah, tapi untuk pembahasan itu nanti di video selanjutnya ya. Jadi bagaimana caranya agar menjaga tandon ini menjadi bersih ya. Jadi jarang lumutan, jarang dibersihin lah. Ya orang bersih mau ngapain, apa yang mau dibersihin. Jadi ya saya seperti ini, tapi akan lebih bagus lagi kalau diperbesarin lubangnya ya, dengan rumus yang tadi. Jadi ini saya maksimalkannya di rumus yang poiselnya ya, jadi dengan posisi pipa yang lebih besar setelah dari outlet ini ya, dan ini kelihatan semuanya diperbesar dan sama ya, menggandeng semuanya. Oke, ini lanjut lagi. Nah, di sini dia nyambung. Oke, nah ini tadi dia masuk ke sini, yang dari tandon sebelahnya di sini. Nah, ini juga sama, diperbesar, direduser menjadi lebih besar ke sini, ketemu di sini. Nah, ini apa? Ini pembuangan ya, pembersihan. Tapi ini ya cara saya pakai. Sudah tahun lalu rasanya saya pakai. Kira-kira bagaimana hasilnya? Hasil keluaran airnya atau seberapa jelas sebenarnya sih? Langsung saja kita saksikan video setelah ini. Oke, sekarang kita akan tes hasil keluaran airnya seperti apa. Di sini saya sudah menyiapkan wadah. Ini fungsinya untuk memperjelas suara dari keluaran air yang kita coba kali ini. Kita mulai dari shower dulu. Ya, memang tidak sederas pompa, tapi menurut saya ini lumayan kalau untuk mandi ya. Kita coba putaran yang lain, maksudnya putaran dari shower ini. Nah, ini lebih deras karena memang dia lebih kecil keluarnya. Kalau tadi kan dia nyebar ya, seperti air hujan. Oke. Sekarang kita coba jet washer. Oke, kita hadang pakai wadah ini. Ya lumayan. Menurut saya ini cukup untuk dipakai.
Oke, sekarang kita coba ke keluaran air yang lain. Oke, sekarang kita coba keluaran air yang ini ya. Saya coba pakai wadah yang tadi untuk lebih jelas keluarannya. Oke. Nah, ini untuk cuci-cuci saya kira cukup ya. Oke, kita coba ke keluaran air yang lain lagi.